Kita memasuki modul terakhir pada Mathematical Problem in Industrial Engineering. Modul ke-10 ini merupakan materi mengenai sensitivity analysis menggunakan graphical method. Tujuan pembelajaran pada materi yang ini adalah setelah mempelajari modul, peserta diharapkan dapat menjawab permasalahan sensitivity analysis pada persoalan linear programming. Sensitivity analysis kita review kembali, yaitu kita memerlukannya karena nilai parameter pada variabel keputusan yang sudah diperoleh dapat berkurang ataupun bertambah, dan perubahan tersebut dapat mempengaruhi nilai optimal yang sudah diperoleh. Dan analisis sensitivitas bertujuan menguji batas perubahan yang tidak sampai mengubah solusi optimum. Mari membahas contoh permasalahan. Sebuah perusahaan Jobco Manufactures menghasilkan dua produk, yaitu produk 1 dan produk 2 dengan menggunakan dua mesin. Setiap produk memerlukan jam mesin yang berbeda untuk penyelesaiannya. Sebagai contoh, unit produk 1 memerlukan 2 jam pengerjaan di mesin 1 dan 1 jam pada mesin 2. Sedangkan produk 2 memerlukan 1 jam mesin 1 dan 3 jam di mesin 2. Pendapatan yang diperoleh dari produk tersebut adalah $30 untuk produk 1 dan $20 untuk produk 2. Adapun jam operasional kedua mesin tersebut masing-masing adalah 8 jam. Persoalan ini kita bisa gambarkan dalam persamaan model matematis, yaitu X1 dan X2 mewakili jumlah produksi harian untuk produk 1 dan 2. Dan kita bisa rumuskan ini merupakan persoalan maksimasi, yaitu maksimasi Z sama dengan 30X1 ditambah 20X2. Dengan fungsi pembatasnya adalah jam mesin dari mesin 1 dan mesin 2. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas dari solusi optimum saat terjadi perubahan jumlah sumber daya atau nilai ruas kanan pembatas. Persoalan tadi memiliki solusi optimum di titik C, yaitu X1-nya 3,2, X2-nya 1,6, dengan nilai Z 128. Jika kita melakukan penambahan jam operasional mesin 1 dari 8 jam menjadi 9 jam, maka yang terjadi adalah pergeseran titik optimum dari semula C menjadi G dan nilai Z-nya menjadi 142. Artinya, perubahan revenue yang disebabkan oleh penambahan 1 jam pada mesin 1 dari titik C ke G mengakibatkan penambahan revenue $14 per jamnya. Namun, perubahan ini atau penambahan sebesar $14 per jam ini hanya akan valid pada saat perubahan terjadi antara titik F dan titik B. Minimum kapasitas mesin pada titik B itu adalah 2,6 jam dan pada titik F itu adalah 16 jam. Artinya, kita bisa menyimpulkan bahwa dual price penambahan revenue sebesar $14 per jam ini akan tetap valid dengan jam operasional antara 2,67 jam dan 16 jam pada mesin 1. Kita akan melakukan analisis sensitivitas pada sumber daya yang kedua. Ini adalah persoalan yang sama dan ini adalah pembatas pada mesin kedua. Jika kapasitas mesin kedua yang semula 8 jam menjadi 9 jam, maka perubahan revenue yang terjadi itu adalah sebesar $2, yaitu pada perubahan ini diperoleh nilai optimal yang berbeda X13, X22 sehingga nilai Z atau nilai revenue-nya 130. Artinya dengan penambahan 1 jam operasional di mesin 2 berdampak pada perubahan revenue sebesar $2. Perubahan ini akan valid selama perubahan tersebut berada antara titik D hingga titik E.
atau pergerakan dari pembatas kedua ini berada pada garis pembatas 1. Kita hitung minimum kapasitas mesin 2 pada titik D adalah 4 jam dan kapasitas mesin 2 pada titik E adalah 24 jam. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa perubahan sebesar $2 ini untuk mesin 2 berlaku antara 4 jam pengoperasian sampai 24 jam pengoperasian. Kita masuk ke diskusi. Dari hasil sensitivitas analisis ini, tentunya kita ingin menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin. Yang pertama adalah, jika perusahaan Jobsco ini menambah kapasitas setiap mesin, mana yang harus diprioritaskan penambahannya? Nah, kita lihat bahwa dari nilai dual price, penambahan revenue pada mesin 1 itu adalah $14 per jamnya. Sedangkan pada mesin kedua itu adalah $2. Artinya, jika yang ditanyakan adalah mana yang harus diprioritaskan penambahannya, maka prioritas yang lebih baik dilakukan pada mesin 1. Ada pertanyaan lanjutannya, yaitu misalkan disarankan ada penambahan kapasitas pada kedua mesin. Namun, penambahan tersebut menimbulkan tambahan biaya $10 per jam. Apakah penambahan yang diusulkan ini layak untuk dilakukan atau tidak? Kita lihat bahwa pada mesin 1, perubahan 1 jam akan menambah revenue sebesar $14. Namun ketika ditambahkan terdapat biaya sebesar 10. Berarti net profitnya adalah $14 dikurangi 10 atau perusahaan masih mendapatkan net revenue tambahan sebesar $2 per jam. Kita lihat pada mesin kedua, penambahan revenue per jamnya adalah $2, bahwa kita tahu ada biaya tambahan sebesar $10 untuk penambahan 1 jam, maka net profitnya adalah $2 dikurangi $10 atau negatif $8. Berdasarkan hasil ini, maka kita akan menjawab bahwa penambahan hanya layak dilakukan pada mesin 1 tetapi tidak pada mesin 2. Berikutnya, jika kapasitas pada mesin 1 bertambah dari 8 jam menjadi 13 jam, apakah hal ini memungkinkan dan berapa dampaknya terhadap revenue? Kita tahu bahwa dual price mesin 1 itu akan tetap valid pada rentang 2,67 jam sampai 16 jam. Maka jika ada penambahan dari 8 jam menjadi 13 jam, artinya penambahan ini berada pada visible area atau dapat kita simpulkan mungkin untuk dilakukan. Penambahan ini akan berdampak pada penambahan revenue sebesar $14 dikali penambahannya jamnya, yaitu 13 dikurangi 8 atau $70. Sehingga kita bisa hitung total revenue-nya yang semula 128 menjadi 198, yaitu 128 ditambah 70. Analisis sensitivitas bisa juga kita lakukan terhadap koefisien dari fungsi tujuan. Kita lihat bahwa dari solusi optimum, ini diperoleh nilai X1 3,2, X2 1,4 dengan Z 128, dan titik optimumnya adalah nilai C. Pertanyaan selanjutnya adalah, kita ingin tahu titik C ini akan tetap optimal jika terjadi perubahan koefisien sampai mana. Ini adalah persamaan standar dari fungsi tujuan C1, X1, C2, X2. Bayangkan garis Z itu berpivot pada titik C dan bergerak bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Solusi optimum akan berada di titik C ini selama Z, X1 dan C2, X2 berada di antara dua pembatas, yaitu antara pembatas 2 dan pembatas 1. Sehingga garis yang putus-putus ini bisa bergerak ke sini atau bergerak ke sini selama ada di dalam range dua pembatas.
Dan pembatas 1 ini adalah XI ditambah 3X2 sama dengan 8, dan pembatas kedua adalah 2X1 tambah X2 sama dengan 8, dan rasionya adalah C1 per C2. Artinya, titik optimum C ini akan tetap terjaga selama perubahan koefisien fungsi tujuan X1, X2 di sini berada antara 1/3 dan 2. Dari slide sebelumnya, kita bisa melihat bahwa terdapat rentang perubahan yang diperbolehkan. Jika ada pertanyaan, revenue dari produk 1 dan 2 berubah menjadi 35 dan 25, apakah optimum solusinya masih tetap sama? Perubahan ini menyebabkan fungsi tujuan menjadi memaksimalkan Z sama dengan 35 ditambah 25X2. Solusi optimum di titik C akan tetap optimal selama berada pada range 1/3 hingga 2. Pada fungsi tujuan yang baru, rasio C1 per C2 itu adalah 1,4. Artinya, perubahan ini tidak mengubah solusi optimal, karena masih berada pada rentang yang diperbolehkan. Dan nilai optimum Z-nya menjadi 35 dikali 3,2 dan 25 dikali 1,6 atau sebesar 152 dari semula 128. Inilah akhir dari modul 10 dan juga keseluruhan modul pembelajaran pada materi ini. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan pemahaman rekan-rekan mengenai deterministic optimization. Saya Rida Zuraida dan rekan saya Riena Oktarina mengucapkan terima kasih.